Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Muhaya Asma Latifah dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjabarkan tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, sebagai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang penuh diskusi dan semangat persatuan. Dalam proses perumusannya, tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memiliki peran besar dalam menyumbangkan gagasan tentang dasar negara yang akan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1945 dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa berdiskusi untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang dikenal dengan sebutan lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato inilah yang menjadi titik awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Agus Salim. Panitia ini bertugas merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara Indonesia yang belum disempurnakan menjadi Pancasila. Piagam Jakarta menjadi jembatan penting menuju kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya persatuan bangsa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang penting. Dalam sidang itu, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ada sedikit perubahan dari rumusan awal yang terdapat dalam Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama. Awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama dan kepercayaan bisa menerima dasar negara ini dengan lapang. Jadi, momen ini menjadi titik resmi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari proses lahirnya Pancasila, ada beberapa nilai penting yang tercermin dan bisa kita teladani hingga sekarang. Yang pertama, nilai persatuan. Semua tokoh dari berbagai golongan dan agama bersatu demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Mereka mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bangsa. Yang kedua, nilai musyawarah. Setiap keputusan termasuk perumusan dasar negara diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini menunjukkan semangat demokrasi yang beradab dan menghargai pendapat semua pihak. Yang ketiga, nilai toleransi. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap menghargai keberagaman suku, agama, dan pandangan. Hal ini terlihat dari kesediaan mereka mengubah rumusan sila pertama agar diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Pancasila bukan sekedar hasil dari pemikiran para tokoh bangsa, tetapi juga merupakan hasil perjuangan panjang dan kebijaksanaan dalam menyatukan perbedaan. Melalui perdebatan dan musyawarah, para pendiri bangsa berhasil menemukan dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan semangat persatuan masih sangat relevan hingga sekarang. Di era modern ini, kita sebagai generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya diucapkan, tetapi diamalkan setiap hari. Mulai dari menghargai perbedaan, bantu sesama, hingga bersikap adil dan jujur terhadap kehidupan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.